Selamat sore people. Saat ini Manado Post sedang berada di Bandara Samratulangi Manado. Dan saat ini di Reskrimsus Polda Sulawesi Utara tersangka dengan skimming uang nasabah di Sulut beberapa waktu lalu telah diringkus oleh Polda Sulawesi Utara. Kita wartawan mau di mana? Depan Pak. Depan Pak. Nanti di belakang saya mereka beberapa ya. tersangka Ya. seperti ini digiring. Bentar, jangan masuk dulu tersangkanya. Saya tempat dengan bagus. Jangan masuk tersangka, jangan masuk dulu. Di sini aja. Di mana? Di sini aja. Ini merupakan tersangka kedekatan. juga kasus skimming yang terjadi di Sulawesi Utara beberapa waktu lalu. Bukan, tersangka mana? Sini, belakang. Tampak ada tempat yang diduga tersangka dalam kasus skimming yang terjadi di Sulawesi Utara. Mundur. Ini bersama Valentino. Bang mundur le supaya dapat besar semua. Reskrimsus Polda Mundur supaya dapat besar semua. Andrin. Bisa dikipok zoom Joko. Bisa mundur enggak? Oke. Mundur. Supaya dapat semua, dua tersangka dapat. Ya, Oke, siap. Silakan Pak. Rekan-rekan sekalian, hari ini kita telah mengungkap jaringan internasional skimming atau pencurian data perbankan yang terjadi di wilayah Sulut. Sebenarnya kejadian ini setelah terjadi pada bulan Januari di Bank Sulut Go dengan kerugian nasabah sampai 1,7 miliar. Tapi pada saat itu Bank Sulut tidak melaporkan kepada pihak kepolisian, sehingga ini yang dimanfaatkan oleh para jaringan-jaringan ini untuk mengulang kembali. Akhirnya pada bulan Juli mereka kembali ke Manado sini untuk memasang alat skimming, terutama di Bank Sulut pada bulan Juni, yaitu di 26 gerai ATM Bank Sulut Go. Kemudian setelah 26 dipasang, mereka melakukan 634 transaksi ilegal karena mereka telah mencuri data nasabah di Bank Sulut, sehingga mereka melakukan transaksi. Ada dua transaksi yang mereka lakukan. Yang pertama, mereka mengirimkan dana tersebut ke Indodax virtual atau virtual Indodax di Bank Mandiri sebanyak 3,3 M. Kemudian mereka menarik tunai sebanyak 450 juta. Setelah itu Bank Sulut melaporkan kepada kita, dan kita melaporkan juga beberapa nasabah ke Polda Sulut, dan kita proses, kita lidik. Serangkaian hasil proses penyelidikan, maka didapatkanlah siapa pelakunya, siapa tersangkanya, dan siapa terduga yang melakukan hal tersebut. Sehingga kita melakukan pengembangan dan proses penangkapan sampai ke Jawa Timur, kemudian Bali, dan NTT. Berkat bantuan rekan-rekan Ditkrimsus Polda Jawa Timur, Polda Bali, dan Polda Nusa Tenggara Timur, maka kita mendapatkan dua tersangka di dua tempat. Mendapatkan 4 tersangka di 2 tempat. Tempat pertama adalah di salah satu pavilion Eho Beach yang ada di Bali, yang dekat dengan Kuta. Kita mendapatkan tersangka atas nama Alex Martin Ivanov bersama dengan seorang wanita bernama Charlie Watimena. Kemudian di tempat penangkapan kedua, kita menangkap di salah satu hotel di daerah Kota Kupang NTT dengan tersangka yaitu Valentin Kostavinov bersama dengan seorang wanita yaitu wanita Ari Lufitasari. Dan ini merupakan jaringan adalah 2 negara Nigeria, 2 negara Bulgaria, dan 2 negara warga Indonesia.
inilah kita akan mengembangkan, akan mendalami proses penyidikannya, peran mereka masing-masing. Dan ini kita akan kembangkan juga tentang banyaknya skimming di daerah lain. Contoh di Sumatera Utara, kemudian di Lampung, kemudian ada di Gorontalo dan sebagainya. Kita akan bekerja sama dengan Barreskrim untuk mengungkap jaringan tersebut. Jadi rekan-rekan sekalian, kita telah mengamankan 4 tersangka, 2 warga negara Bulgaria dan 2 warga negara Indonesia. Masih ada 1 DPO lagi yang sekarang masih kita kejar. Tetapi kita sudah berkoordinasi dengan imigrasi untuk mencekal yang bersangkutan agar tidak bisa lari ke luar negeri apalagi lari dari Indonesia melalui bandara manapun. Ya. Demikian rekan-rekan sekalian. Pak, ada kerjasama dengan Polda lain, Pak? Ya, makanya saya katakan tadi, kita akan mengembangkan ini. Apakah ada mereka terlibat di tempat-tempat lain? Kemudian kita juga bekerjasama dengan Barreskrim agar bisa mengungkap perkara yang besar ini. Yang saya harapkan adalah kepada Bang Sulut, Go, agar lebih meningkatkan sekuritas atau security ATM-nya supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau kita hitung kerugiannya dari Januari sampai dengan Juli, Bang Sulut Go, nasabah Bang Sulut Go telah dikuras rekening mereka sejumlah 5M 400 juta atau 5,4 M yang mereka kuras, dan kita akan kembangkan kemana larinya dana ini dan kemana larinya aliran-aliran yang mereka lakukan ini. Terima kasih. Oke. Pak, WNA atau WNI? WNA, WNA, DP WNA, ya. Terima kasih rekan sekalian. Yuk. Oke, siap. Bafoto, Pak, bafoto, Pak. Kita dulu. Mana? Wadi mana? Sekali lagi M-People, saat ini Maradopo sedang berada di Bandara Internasional Samratulangi Manado. Iya, Bang. Pun saat ini di Barreskrim Ini kan kami belum makan. Jadi ini nenek Polda tersangka Sulut saat ini telah tolong titipkan membawa sekalian. Karena perbankan belum makan semua. 4 tersangka Titipkan di dugaan Twitter, skimming yang terjadi di Sulawesi Utara beberapa waktu lalu yang merugikan sekira 5,4 miliar rupiah. Empat orang tersangka terdiri dari 2 pria warga negara Bulgaria dan 2 wanita warga negara Indonesia, dan 1 lagi tersangka masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Maju Mana? Keempat tersangka ini ditangkap di 2 lokasi yang berbeda di Bali. Buka kepala, Bu. Buka topi, Bu. Buka. Supaya boleh mau dapat tahu. Ya, Bu pakai baju hitam, jangan menangis. Dan saat ini menurut penjelasan di Barreskrim khusus bahwa masih dalam pengembangan. Dan diketahui ini merupakan jaringan internasional yang barang. Kak, satu lagi tersangkanya mana? Sudah, Bu. sekali lagi M-People, saat ini Maradopo berada di Bandara Samratulangi. Dalam hal ini Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara telah menangkap 4 orang tersangka dugaan kasus skimming yang terjadi di Sulawesi Utara yang menghebohkan beberapa waktu lalu dengan kerugian 5,4 miliar. Dan dari keterangan yang disampaikan tadi ada 4 tersangka yang saat ini telah diamankan, yakni 2 pria yang merupakan WNA berkebangsaan Bulgaria dan 2 orang wanita yang berkebangsaan Indonesia, dan 1 tersangka lagi masih masuk dalam DPO Polda Sulawesi Utara. Dan saat ini para tersangka akan segera dibawa menuju ke Polda Sulawesi Utara.
pun dari penjelasan yang disampaikan tadi bahwa ini merupakan jaringan internasional yang telah lama melaksanakan aksinya, dan kasus ini masih juga akan terus dikembangkan oleh Polda Sulawesi Utara. Dan untuk DPO yang telah ditetapkan tadi adalah warga negara asing. Demikian M People laporan di saat ini, dan selamat sore.